Satu malam bersama gadis. Bab 019. Alana pun puas melihat ekspresi mereka yang menggemaskan. Apalagi ekspresi Lydia, mata tuanya itu masih bisa dengan jelas melihat jejak merah di leher Alana. Dan ia bukan orang bodoh yang tidak tahu apa itu adalah bekas gigitan Andara. Ya ampun, lihatlah ekspresi nenek gayung itu. Dia sangat menggemaskan, maklum sajalah. Usianya sekarang memang sedang lucu-lucunya. Ayo nenek, lihatlah terus bekas gigitan suamiku yang tampan ini, agar jantungmu yang sudah mengkerut itu semakin keriput. 25. Hari ini menjadi hari yang indah bagi Alana, itu karena hari ini ia berhasil membuat ketiga orang itu kebakaran bulu kaki. Lain kali perempuan cantik ini akan membuat orang-orang itu kebakaran bulu kuduk, kalau perlu Alana bakar saja jantungnya lalu ia berikan jantung mereka pada kuda milik tetangga. Semoga saja kuda itu tidak keracunan wakakak. Elisa baru saja sampai ke kampus, seperti biasa gadis setengah porsi itu ke kampus menggunakan ojek online karena ia memang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dan ia juga tidak bisa menggunakan sepeda motor ataupun mobil, bakat gadis itu hanya menjadi penumpang dan beban hidup ayahnya saja. Elisa berlari mengejar Alana, yang sedang berjalan kaki. Ia menepuk pundak Alana dan tertawa. "Hei Al, tumben sekali hari ini wajahmu dipenuhi oleh bunga-bunga, tidak seperti biasanya wajahmu itu penuh dengan hamparan daun kering." Ingin sekali Alana menjitak teman mungilnya ini, tapi ia urungkan karena takut akan semakin memperlambat pertumbuhannya yang menang kurang bagus itu. "Apa maksudmu wajahku terlihat seperti hamparan daun kering?" ketus Alana. Apa kau tidak pernah memperhatikan daun kering? Daun kering itu kan kering, kusut dan sangat berisik kalau diinjak. Sama seperti wajahmu yang kusut dan berisik kalau disentuh. Jawaban yang aneh, tapi Alana maklumi saja karena otak sahabatnya ini memang hanya ada separuh. Alana pun melanjutkan langkahnya untuk menuju ke dalam, tapi Elisa yang masih penasaran masih saja mengejar Alana agar ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hingga ia terlihat begitu bahagia. "Al, ayolah ceritakan padaku. Aku sangat penasaran kenapa kau sangat bahagia," tanya Elisa. Baru saja Alana akan menjawab pertanyaan Elisa, tiba-tiba saja Diandra datang dan memotong ucapan Alana. "Gadis bodoh. Kau masih bertanya kenapa sahabatmu yang murahan itu terlihat bahagia. Memangnya apa yang akan membuatnya bersedih, setelah menjual diri hidupnya tidak pernah kekurangan lagi?" Ucapnya menyebalkan. Elisa baru saja akan membalas ucapan yang keluar dari mulut sampah Diandra, tapi dihentikan oleh Alana. "Tentu saja aku sangat bahagia, aku menikah dengan orang kaya, tampan dan juga sangat mencintaiku. Apalagi yang kurang, asal kau tahu saja ya. Jika tubuhku jauh lebih berstefano, karena aku disentuh tetapi diikat dengan hubungan suci. Tidak sepertimu yang ditiduri cuma-cuma, hanya modal mengangkang saja. Memangnya kau tidak pegal?" ejek Alana. "Dasar kurang ajar. Jaga mulutmu Alana, aku pastikan Stefano akan menikahiku." Tunjuknya pada Alana. "Dan aku pastikan, jika suamiku tidak akan mengizinkan Stefano untuk menikah denganmu. Kau tidak lupakan dengan siapa aku menikah." Alana membalas setiap perkataan Diandra. Gadis itu, gadis yang sudah menghancurkan hati Alana secara berkeping-keping itu. Kini Alana membalas rasa sakit hatinya itu dengan cara yang lebih menyakitkan. Alana tahu, jika balas dendam itu adalah salah. Tapi, ia hanya manusia biasa yang tidak bisa melupakan rasa sakitnya begitu saja. Rasa sakit atas pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayangi. Jangan macam-macam Alana. 26. Aku hanya akan bertindak satu macam saja, yaitu menghancurkan hidupmu.
Akan aku pastikan kau dan Stefano tidak akan pernah bersatu. Melihat Diandra yang sudah tidak bisa menahan lagi emosinya, dengan menyebalkannya Elisa malah menambah rasa kesal yang sudah menumpuk di hati Diandra itu. Alana, sebaiknya kau jangan bicara banyak dengannya, bagaimanapun kau menjelaskan apapun pada Yuyu Kangkang ini, semua itu tidak akan masuk dalam otaknya. Ucap Elisa. Kenapa memangnya? Apa otaknya bermasalah? Tanya Alana. Iya, otaknya hanya ada 1/4 saja. Diam kau. Kini amarah Diandra mengarah pada Elisa. Meskipun tubuhnya kecil, tapi nyali Elisa cukup besar untuk melawan gadis seperti Diandra yang memiliki tubuh yang lebih tinggi darinya. Gadis kecil itu langsung maju dan menunjuk Diandra. Ia menekan telunjuknya yang hanya sampai di dada Diandra saja. Karena keinginannya adalah untuk menoyor kening Diandra. Namun, apa daya tangan pendeknya tak sampai ke sana. Dengar ya gadis kurang asih. Jangan pernah bicara keras padaku atau aku robek mulutmu yang penuh dengan gincu itu. Kurang asih? Tanya Alana heran, dengan ucapan yang dilontarkan oleh Elisa. Iya, sepertinya gadis ini memang kurang minum susu saat bayi. Jadi, wajar saja kalau otaknya hanya sebesar buah rambutan. Jawab Elisa. Kau. Diandra hampir saja menamparkan Elisa, tapi dihentikan oleh Alana. Saat mereka semua sedang bersitegang, Stefano datang dan menghentikan pertengkaran mereka. Diandra, panggil Stefano, dan langsung menarik tangan Diandra yang akan didaratkan lagi di pipi mulus Alana. Sejenak Diandra pun menghentikan tangannya, dan melihat kekasihnya datang menghampirinya. Ya, Stefano datang menghampirinya dan menarik kasar tangan Diandra. Sudah aku katakan berulang kali padamu, jika sebaiknya kau tidak usah mendekati Alana lagi. Kenapa kau masih tidak bisa mendengarkan aku? Ucap Stefano sangat kesal. Tidak mau menjadi penonton sepasang kekasih yang bertengkar, akhirnya Alana dan Elisa pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana dan melanjutkan langkahnya untuk pergi ke dalam. Diandra hendak mengejar Alana dan juga Elisa, tapi tangan Stefano menariknya dan membawa Diandra pergi. Setelah memastikan tidak ada orang yang lewat, Stefano langsung bicara pada Diandra dan memperingatkannya agar tidak lagi mengganggu Alana. Dan tentu saja Diandra tak terima dengan ucapan kekasihnya itu. Kenapa aku harus menjauhi Alana, dan kenapa kau selalu membelanya? Akan aku tampar mulutnya yang menyebalkan itu. Sentak Diandra. Coba saja kalau kau berani, apa kau lupa jika Alana adalah istri dari papaku? Jika sampai terjadi sesuatu lagi pada Alana, papaku tidak akan diam saja Diandra. Dia pasti akan membalasmu. Ucap Stefano, mencoba memperingatkan Diandra. 27. Diandra pun langsung bungkam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Stefano. Benar apa yang dikatakan olehnya, jika Alana adalah istri dari Andara. Jika Diandra sampai menyentuhnya, maka Andara tidak akan melepaskannya. Benar-benar sial. Di kantor. Sejak pagi tingkah mantan duda yang sangat tampan itu sikapnya sangat aneh. Dan keanehan Andara sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang selalu disaksikan oleh Erik, asistennya. Entah apa yang ada dalam pikirannya, karena sejak tadi bosnya itu terus saja memandang ke arah ponselnya. Sepertinya ia sedang menunggu panggilan dari seseorang, tapi dari siapa Erik pun tidak tahu karena ia tidak mau tahu apalagi bertanya padanya. Ia hanya berharap suatu saat ini, jika ia tidak menjadi bodoh di saat jatuh cinta nanti. Kenapa sampai saat ini ia tidak menghubungiku? Padahal hanya satu pesan saja akan membuatku sangat bahagia. Dia memang tidak peka. Gumam Andara dalam hati. Sejak tadi ia terus saja memandang layar ponselnya, layar ponsel yang ia ganti wallpapernya dengan foto Alana yang sedang tersenyum.
Apa aku hubungi saja ya? Tapi bagaimana kalau saat ini ia sedang berada di kelas? RGGH, aku sangat merindukannya saat ini. Erik, apa jika aku bertanya sedang apa pada istriku? Dia tidak akan marah. Tanya Andara. Itu. Kenapa Anda bertanya padaku yang masih jomblo ini Tuan? Seharusnya Anda lebih mengerti, lagi pula dia istri Anda. Anda bahkan sudah 2 kali menikah, 2 kali, dan malah bertanya pada junior sepertiku. 28. Jam makan siang pun tiba, kabar yang dinanti-nanti oleh Andara pun akhirnya muncul. Yaitu sebuah pesan yang dikirimkan oleh Alana padanya, sebuah pesan sederhana yang mampu menjungkirbalikkan hati dan jantung Andara. Mas sudah makan. Begitulah pesan yang dikirimkan oleh Alana padanya, pesan sederhana tapi mampu membuat Andara serasa melayang-layang di udara. Belum? Apa kau sudah makan? Andara membalas pesan dari Alana, rasanya jari-jari tangannya bergetar saat membalas pesan dari Alana. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Bahkan saat bersama dengan Marissa pun ia tidak seperti. Baru kali ini Andara merasa jantung dan hatinya seperti letupan popcorn cinta yang sedang mekar. Kenapa? Balas Alana. Oh ya ampun, dia sangat perhatian padaku, gumamnya, tapi gumamannya itu masih terdengar jelas di telinga Erik. Astaga, otakku gatal melihat kelakuannya. Tapi bagaimana caranya aku menggaruk otakku? Aku masih muda dan tampan, aku juga mapan tapi aku kalah oleh pria berumur yang masih sangat tampan dan juga kaya. Erik hanya mampu menjerit dalam hatinya, bisa-bisanya ia kalah saing dengan bosnya yang sudah matang. Padahal ia masih mengkal dan renyah jika digigit, apanya yang digigit? Tanpa sadar Erik jadi tertawa sendiri membayangkan sesuatu yang digigit, apakah itu pisang tanduknya yang digigit? Jia, bujang tampan ini juga mendadak merasakan cenat-cenut pisangnya, jantungnya. Andara yang sedang merasakan indahnya berbagi pesan dengan pujaan hatinya, merasa terganggu dengan tingkah Erik yang seperti orang gila. Ia senyum-senyum sendiri, juga sesekali ia menutup wajahnya dengan ekspresi malu-malu kambing. Menyebalkan sekali asistennya ini, pikir Andara. Hingga akhirnya Andara pun menegur Erik, karena ia merasa sebal melihat asistennya yang mendadak setengah waras itu. Erik, kau kenapa? Kenapa kau senyum-senyum sendiri? Apa kau gila? Tanya Andara tak berperasaan. Padahal ia juga jadi begitu gara-gara Andara yang menebar virus cinta gila padanya. Dasar bos kejam. Tidak, Tuan. Saya tidak gila. Saya hanya sedang teringat hal lucu saja makanya saya tertawa. Bohong Erik, memangnya apa yang lucu dalam hidupnya selain melihat kebodohan Andara Wakakak? Tapi ia juga tidak mungkin mengatakan jika tadi ia membayangkan pisang tanduknya digigit seseorang. Itu terlalu ekstrim untuk diceritakan, cukuplah itu menjadi rahasia Erik seorang saja. Tidak perlu bosnya yang budiman ini mengetahuinya, karena hanya akan membuat malu saja. Tanpa menjawab perkataan dari Erik, Andara pun melanjutkan berbalas pesan dengan Alana. Hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan dengan orang lain. Bahkan selama ini ia jarang sekali menyentuh ponselnya, dan lebih sering dipegang oleh Erik karena ia 29. Malas berbagai pesan dengan orang lain. Tapi sekarang, Andara sangat senang memainkan benda persegi berlambang buah pisang digigit itu. Malah kini ia sengaja mengunduh aplikasi stiker lucu agar ia berbalas pesan dengan Alana dengan perang stiker. Manis sekali hubungan mereka berdua ini. Mereka berdua terlihat seperti sepasang ABG tua. Dan sebagai seorang jomblo tentu hati Erik meronta-ronta ingin punya kekasih. Semoga saja ia bisa lekas melepaskan status jomblonya yang menyedihkan. Tapi sudahlah,
Tidak apa-apa, tak perlu ia mengkhawatirkan masalah jodoh. Karena nanti ia akan bertemu dengan jodohnya jika saatnya sudah tiba. Nanti jika kau pulang, kau ke rumah dulu ya, ucap Lydia pada Kayla. Aku malu tante, jawab Kayla, tangannya mengulur untuk mengambil berkas yang diserahkan oleh Lydia padanya. Kenapa harus malu? Justru seharusnya, Alana lah yang merasa malu, bukan kau, ujarnya tak tahu malu. Terlihat wajah sedih terpancar di wajah Kayla, kedatangannya kemari ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Ia berharap jika saat ia datang ia mendapatkan sikap manis dan lembut dari Andara. Namun, ternyata justru Andara seperti merasa terganggu dengan kehadirannya. Tentu saja itu membuat Kayla sangat sedih. Sejak dulu, Andara adalah sosok yang sangat ia kagumi. Ia begitu terpesona pada suami mendiang dari Marissa ini. Usianya dengan Marissa memang terpaut cukup jauh, tapi entah kenapa ia begitu terpesona pada suami dari sepupunya itu, yang usianya bahkan jauh lebih tua darinya. Sejak Marissa meninggal, bahkan Kayla pernah berharap jika ia bisa menjadi istri dari Andara. Namun, sayangnya sikap Andara yang dingin membuat Kayla mundur dan tidak berani mendekatinya. Hingga bertahun-tahun, Andara tidak pernah lagi menikah. Pria itu bahkan seperti tidak pernah menginginkan lagi seorang pendamping. Akan tetapi, kabar pernikahan Andara yang tiba-tiba membuat Kayla patah hati. Ia tidak pernah menyangka jika selama ini pemikirannya tentang Andara adalah salah. Ia tidak pernah menyangka jika Andara akan menikah dengan seorang gadis cantik, dan mirisnya gadis itu ternyata adalah mantan kekasih Stefano, putranya. Kayla berpikir jika sebelumnya pasti mereka memiliki hubungan di belakang Stefano. Kayla berpikir jika Alana memang telah menggoda Andara, hingga akhirnya membuat mereka menikah. Kayla, kenapa kau melamun? Tanya Lydia. Gadis cantik itu pun tersenyum, dan melihat ke arah Lydia. Satu-satunya orang yang memberikannya harapan agar ia bisa memiliki Andara. Maaf tante, aku tidak fokus tadi, jawab Kanaya. Sudahlah, tante mengerti dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi tante harap, jika kau tidak menyerah untuk mendapatkan hati Andara. Jadilah pribadi yang teguh, terus gapai cintamu dan jangan menyerah. Baik tante, akan aku coba lagi. Bagus. 30. Aku malas ke rumahmu, kau tahu kan kalau di sana ada nenekmu yang seram itu. Jawab Diandra, ia menolak saat Stefano mengajaknya main ke rumah. Kau sama saja dengan Alana, selalu saja menganggap Oma orang yang jahat. Kalian tidak tahu saja kalau sebenarnya dia orang yang sangat baik, dia bahkan sangat menyayangiku. Ucap Stefano pada Diandra, jelas sekali ia terlihat tidak suka pada ucapan Diandra yang mengatakan jika nenek gayung itu seram. Tentu saja dia baik padamu, kau kan cucunya. Sudah tahu nenekmu itu alergi orang miskin sepertiku. Diandra mulai merajuk pada Stefano, dan Stefano tahu kemana arah pembicaraan ini. Apalagi kalau bukan membahas masalah pernikahan. Diandra, panggil Stefano. Stefano, aku ingin keputusan darimu, aku ingin kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Aku ingin kita menikah, ucap Diandra. Terdengar hembusan nafas kasar dari Stefano, jujur saja selama melakukannya dengan Diandra ia tidak pernah memikirkan tentang pernikahan. Maka dari itu mendapatkan permintaan Diandra yang ingin menikahinya membuat Stefano malas untuk mendengarnya. Padahal saat ini Stefano sedang ingin menyalurkan hasratnya pada Diandra. Hatinya masih terbakar rasa cemburu saat melihat tanda cinta yang terpampang jelas di leher jenjang Alana. Dan sialnya pelakunya adalah papanya sendiri. Diandra, sudah aku katakan berulang kali padamu. Jangan kau bahas dulu masalah pernikahan, kita bahkan masih kuliah. Jawab Stefano.
Kau memang masih kuliah, tapi kau kan tidak kekurangan apapun, tidak masalah Stefano. Aku akan menerimamu. Diandra mulai memaksa lagi. Aku belum siap Diandra. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kau hanya membuat pikiranku semakin rumit saja. Stefano pun lalu meninggalkan Diandra sendiri. Tanpa mempedulikan Diandra yang terus berteriak memanggilnya.